SMA Negeri 1 Gading Rejo dari kelas 12 IPS 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata pelajaran sosiologi dengan guru pembimbing Farhan Hadid, SPD. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota untuk menyelesaikan tugas ini, dengan materi, kearifan lokal, dan pemberdayaan komunitas. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Amalia Fatikah dengan NIS 11938, dengan teman saya Diana Chandra Olivia dengan NIS 11942. Di sini, kami akan membawakan materi pembahasan dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Lokal UMKM, Pengolahan Gula Merah, dan Upaya Peningkatan Pendapatan Ekonomi di Desa Pujarahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Industri pengolahan gula merah adalah sebuah usaha UMKM milik Ibu Tri di Pujarahayu berbasis agroindustri. Agroindustri itu sendiri adalah sebuah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Tahapan siklus pemberdayaan terdapat 7. 1. Keinginan untuk berubah. 2. Melepaskan halangan-halangan. Yang ketiga, rasa memiliki bertambah. Yang keempat, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. 5. Pencapaian hasil target yang lebih besar. Yang keenam, ada perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Serta yang terakhir, ada merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Nah, dalam pembahasan keinginan untuk berubah, berawal dari 1-2 masyarakat sekitar yang mendaftarkan diri bekerja untuk memperbaiki perekonomian maupun untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian berlanjut hingga menjadi karyawan yang ikut mengelola gula merah di industri pengolahan gula merah Ibu Tri. Yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Nah, halangan di sini justru ada ketika mulai bekerja, yaitu bahan baku yang terkadang tidak tersedia sehingga karyawan harus meliburkan diri. Kemudian kayu yang terkadang kurang kering sedikit menyulitkan para karyawan. Selanjutnya yaitu ketiga, rasa memiliki bertambah. Rasa memiliki bertambah itu diantaranya rasa tanggung jawab terhadap perkembangan diri dan komunitas. Setiap kelompok di industri pengolahan ini memiliki target hasil yang diinginkan. Hal ini menjadi tanggung jawab karyawan pada setiap kelompok tersebut. Mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Pengembangan melalui tanggung jawab yang lebih luas dan berdasarkan minat dan motivasi dalam melakukan pekerjaan lebih baik. Setiap karyawan memiliki tugas masing-masing. Hal itu disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki karyawan. Meskipun begitu, pembagian peran dilakukan untuk memaksimalkan potensi karyawan di bidang tersebut. Kemudian yang kelima, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap ini, hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai terlihat. Peningkatan ini dirasakan oleh karyawan melalui hasil yang nyata sudah terlihat melalui perekonomian, serta pemasangan target untuk pemenuhan kebutuhan pasar. Kemudian yang keenam, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Merasakan kesan melalui terbantunya perekonomian. Selain itu, keinginan untuk ikut menjaga kualitas gula merah itu sendiri terbukti tidak adanya inovasi yang ada karena ingin menjaga kekhasan atau kualitas gula itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu merasa tertantang untuk upaya lebih besar. Upaya mereka dilakukan dengan bekerja saja dan mengembangkan dirinya untuk memenuhi target harian yang telah dibuat setiap kelompoknya. Hal ini disebabkan modal yang besar sehingga membuat karyawan tidak mampu untuk membuat usaha demikian. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui industri pengolahan gula merah di Pujarahayu, terdapat masyarakat sekitar yang terbantu. Tetapi ada pula masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya industri pengolahan gula merah ini. Dengan ini, peneliti akan mengkaji lebih lanjut menggunakan kerangka kerja 5 strategi. Yang pertama, pemungkinan. Pemungkinan di sini dimaksudkan bagi pemberdaya untuk membuat sebuah peluang bagi masyarakat untuk bergabung dalam pemberdayaan yang dilakukan pemberdaya. Melalui hal ini, pemberdaya mencoba untuk melepaskan halangan dan sekat dalam masyarakat.
Namun pada studi kasus, di sini halangan tersebut justru muncul dari pemberdaya, yaitu sulitnya bahan menjadi halangan di sini. Akan tetapi, dilakukan sebuah upaya untuk mengurangi hal tersebut dengan mengoptimalkan bahan baku yang ada untuk diolah setiap harinya. Yang kedua, penguatan. Penguatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan yang ada pada karyawan yang mulanya seorang ibu rumah tangga, kemudian mulailah diajak untuk membuat gula merah. Hal tersebut akan membangun kepercayaan diri pada karyawan untuk mengolah gula merah. Kira-kira seperti ini kalimatnya. Saya bisalah, wong kerjaan kelihatan kok mbak, jadi saya bisa saja. Melalui penuturan tersebut, sangat-sangat membuktikan kepercayaan diri masyarakat yang tumbuh melalui usaha pemberdaya. Selanjutnya, perlindungan. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja melalui pemberdaya menjadi upaya yang dilakukan untuk mengurangi adanya diskriminasi dan dominasi yang ada, sehingga dapat pula melindungi dan membantu bagi perekonomian masyarakat di Pujo Rahayu. Diharapkan adanya usaha pemberdaya dapat menciptakan lapangan kerja tanpa menimbulkan persaingan. Yang keempat, penyokongan. Menyokong masyarakat untuk terus berkembang agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan, yaitu dengan cara memperluas pemasaran baik secara offline maupun online. Pemasaran melalui media sosial dimaksudkan untuk mencari pelanggan baru dan memperluas jaringan pemasaran produk usaha mereka. Tahap yang terakhir yaitu pemeliharaan. Pemberdaya untuk memelihara dan menyeimbangkan pendistribusian meskipun terdapat banyaknya pesaing, yaitu dengan menjaga mutu dan kualitas gula merah di sana. Karena meskipun produk yang dihasilkan sama, tetapi pasti mutu dan kualitas suatu produk akan tetap berbeda. Diharapkan dapat menunjang adanya pemeliharaan industri yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Terdapat dukungan dari masyarakat setempat, akan tetapi terdapat juga kontra dalam pengolahan gula merah ini. Hal tersebut timbul karena masing-masing dampak yang dirasakan melalui proses usaha ini berjalan. Salah satu dampaknya ialah terbantu perekonomian, akan tetapi lain halnya dengan terdampak limbah pengolahan gula merah ini. Limbah yang menyengat tentu mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Timbulnya kontra juga harapan kedepannya untuk usaha pengolahan gula merah ini, yaitu untuk pemberdaya lebih memperhatikan limbah yang mencemari lingkungan, karena kenyamanan bersama lebih menjadi fokus bersama untuk menjaga kekondusifan di Pujo Rahayu. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran di atas yaitu potensi alam dan masyarakat yang ada dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat menghasilkan perekonomian yang lebih baik untuk menunjang masyarakat di sekitar pemberdaya tersebut. Selain memperhatikan bagaimana upaya yang sejalan dengan tujuan, yaitu memberdayakan dan meningkatkan perkembangan masyarakat sekitar, juga harus memperhatikan bagaimana dampak yang ditimbulkan. Dikarenakan kenyamanan bersama itu lebih penting agar menciptakan masyarakat yang kondusif dan rukun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna bagi kita semua.